Cantik ya, fams? Jangan kalian pikir kue ini dicetak pakai mesin ya. Motif cantik kue ini dibuat handmade alias menggunakan tangan. Uniknya lagi, bagian tengah bolu gulung terdapat krim keju atau selai buah-buahan. Bahkan kue ini juga bisa dibuat dari ikan tuna loh. Ini dia pembuatnya, salah satu warga dari Cimanggis Indah, Depok, Jawa Barat. Ada 3 adonan yang dibuat dalam membuat bolu ini. Kalau yang ini, fams, adonan gurih yang dibuat dari ikan tuna kaleng. Ikan tuna siap saji ini udah diproses sebelumnya, biar kalian gak repot mencincang dagingnya sampai halus. Selanjutnya ada adonan untuk lukisan, fams. Nggak perlu pakai cat segala ya. Bahan yang digunakan masih sama kok dengan bahan pembuatan bolu pada umumnya. Bedanya, rongga bolu yang dihasilkan relatif lebih kecil, biar gambarnya terlihat sempurna. Kalau sudah mengembang, adonan nggak perlu diaduk pakai kecepatan tinggi, biar nggak kempis. Karena konsepnya bolu yang dilukis, adonan yang dibuat harus warna-warni gini, fams. Supaya lebih gampang, melukisnya pakai alat bantu piping bag, fams. Bagi yang belum terbiasa, gunting ujung kantong sekecil mungkin, fams. Biasanya semakin kecil potongan piping bagnya, maka semakin mudah juga bikin garisnya nanti. Oh iya, bikinnya juga butuh konsentrasi dan kesabaran tingkat tinggi tuh. Kalian juga nggak harus jago menggambar di kanvas. Tenang, bisa pakai bantuan gambar karakter kartun yang ada di bagian bawah kertas minyak. Kalau dirasa sudah mantep nih, tinggal masuk oven. Karena adonannya relatif tipis, waktu masaknya cukup sebentar, fams. Kira-kira 1 menit aja, fams. Lanjut, bikin adonan bolunya. Bahan dan prosesnya nggak jauh beda sama adonan lukis bolu yang tadi dibuat, fams. Bedanya, adonannya hanya memakai kuning telur saja, biar hasil bolu lebih lembut lagi. Selain itu, bolu yang dihasilkan juga nggak seret dan nggak padat, seperti bolu gulung pada umumnya. For your info nih, kuning dan putih telur kerap dipisahkan dalam pembuatan bolu. Ada penyebabnya loh. Katanya nih, putih telur mengandung lebih dari 80% air, sehingga hasil adonan bisa mengembang 6 kali lipat dari volume putih telur yang dipakai. Sedangkan kuning telur bisa membuat tekstur kue bolu menjadi lebih kokoh. Adonan kemudian diletakkan di atas adonan lukis yang sudah dibuat tadi. Lalu panggang dengan oven selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Wah, udah jadi nih, fams. Setelah kertas minyak dibuka, dicek dulu ya, fams. Kali aja ada gambar yang belum sempurna. Lanjut, bagian yang nggak bergambar dioles dengan olahan ikan tuna. Sebaiknya proses ini dilakukan ketika bolu dalam keadaan panas ya. Bolu yang baru dikeluarkan dari oven memiliki tekstur yang lembut dan empuk banget. Lalu segera digulung deh. Kalau sudah dingin, kue bolu justru lebih rentan patah atau rusak karena teksturnya udah agak keras. Fams, bolu lukis kayak gini pertama kali dibuat di Jepang dengan nama Kawaii Japanese Roll Cake. Artinya kue gulung yang cantik atau menggemaskan. Keren ya? Hehehe. Sekilas bentuknya mirip sama kain handuk yang dilukis gitu deh. Hihihi. Karena hadir dengan bentuk yang imut, bolu ini biasanya dijadikan sebagai buah tangan. Karena pakai olahan ikan dan gak pakai pengawet buatan, bolu lukis ini cuma bisa tahan 4 hari di luar kulkas. Selamat mencoba!